dia merasa bosan dengan kehidupan, dengan pekerjaan rutinitasnya, dan kebetulan dia ditugaskan untuk mengosongkan sebuah apartemen yang pemiliknya secara misterius tiba-tiba menghilang karena banyak banget pekerja kesehatan yang dieksploitasi oleh perusahaan. Terus kita harus oper file, kita ada kehilangan file, ada yang korup dan sebagainya, ada yang salah kerjain lah dan sebagainya gitu. Jadi kayak film itu sangat personal juga. Jadi kalau emang kalian punya ide, bikin aja dan terus nanti pasti ada cara-cara tertentu. Oke teman-teman, halo semuanya, kita kembali lagi nih. Tadi kan kita udah ngobrol ya sama Kak Michael. Nah sekarang kita juga kedatangan tamu spesial lagi nih, yang juga salah satu karyanya itu masuk ke official selection di Festival Mini Kino Film Week 9. Nah kita langsung kenalan aja kali ya. Halo Kak Bobby, halo Kak, boleh sapa dulu kali teman-teman ya. Halo semua. Oke Kak, mungkin pertama-tama boleh kali perkenalan dulu ya. Ya, nama saya Boy Fernando, saya alumni UMN angkatan tahun 2013 dan sekarang saya bekerja sebagai freelance animator dan juga filmmaker. Oke Kak, kakak sendiri tahu dari mana sih mengenai adanya Mini Kino Week Film 9 itu? Oh ya, jadi kalau kita sebagai membuat film pendek, jalur distribusinya kan lebih ke festival-festival ya, dibanding film panjang yang bisa dijual ke bioskop untuk ditayangkan dan sebagainya. Jalur kita adalah festival, jadi tiap kali kita selesai film ini kita bakal distribusikan ke berbagai macam festival. Nah, Mini Kino Film Week ini sebagai salah satu dari festival yang kita pilih itulah. Dan ini terutama festival film lokal pertama yang kita beruntung bisa masuk sebagai official selection. Jadi discovery-nya lebih sebenarnya nggak spesifik kita cari Mini Kino Film Week, tapi dari word of mouth juga dari circle tertentu yang ngasih tahu kita kalau ada festival ini dan kita submit terus gitu. Berarti salah satu alasannya dari word of mouth gitu ya, kayak dari orang-orang gitu ya. Oke, terus nih Kak, film I Saw a Ghost and It Was Beautiful itu ceritanya tentang apa sih Kak? Film I Saw a Ghost and It Was Beautiful bercerita tentang seorang agen properti bernama Miss Eloise. Dia merasa bosan dengan kehidupan, dengan pekerjaan rutinitasnya, dan kebetulan dia ditugaskan untuk mengosongkan sebuah apartemen yang pemiliknya secara misterius tiba-tiba menghilang. Dan di situ I Saw a Ghost menceritakan tentang proses dia di situ dan kejadian-kejadian aneh yang terjadi saat dia mencoba menjalankan tugasnya itu. Oh berarti ini genrenya termasuk misteri gitu ya? Iya, bisa dibilang misteri, thriller, agak horror juga, walaupun nggak full blown, nggak sepenuhnya horror yang menakutkan banget, tapi ya ada elemen-elemen genre seperti itu. Oh berarti menarik banget ya guys filmnya, nggak juga horror, thriller iya, misteri juga iya berarti ya kayak. Oke Kak, terus nih kenapa sih kan filmnya tadi kan horror, thriller, misteri ya, tapi kenapa sih Kak judulnya kayak I Saw a Ghost and It Was Beautiful, kenapa judulnya itu gitu? Ya jadi saya sebagai filmmaker mencoba menarik angle-angle yang menarik dari cerita yang pengen saya angkat. Terutama mungkin di sini konsepnya adalah hantu kan, I Saw a Ghost. Emang ada makhluk-makhluk supernaturalnya di dalam filmnya, tapi bagaimana cara kita memandang hantu itu dan apa di sini sebagai dalam konteks fiksi hantu ini merepresentasikan apa untuk karakternya dan juga untuk tema filmnya, dan di sini makanya I Saw a Ghost and It Was Beautiful saya harap bisa menjadi sebuah judul yang memiliki makna tertentu kalau penonton udah melihat filmnya, karena dua kata yang agak kontradiktif itu, ghost dan beautiful, adalah kunci dari tema film yang pengen saya angkat. Berarti ghost yang dimaksud kakak itu mungkin kayak gak yang selalu serem gitu kali kayak. Iya, tapi itu juga menarik, apakah serem dan beautifulnya itu tergantung yang melihatnya juga kan. Jadi ya itulah yang pengen saya angkat dan yang pengen saya kontradiksi itulah yang pengen saya coba asah di dalam film ini. Oke, menarik banget nih Kak. Terus nih Kak, kalau misalnya kita lihat dari gambar posternya, itu ada makna tersendirinya nggak sih Kak? Kebetulan kalau untuk posternya sendiri itu saya
itu mungkin bisa menjadi simbol visual utama yang simbol inspirasi visual dari filmnya ini, karena film ini juga saya sangat terinspirasi oleh karya-karya surrealis dari pelukis-pelukis seperti Emilio Svaro, Leonor Carrington, dan Max Ernst. Dan poster ini adalah bisa dibilang agak mereferensikan pelukis-pelukis itulah, dan dari situ juga merepresentasikan presentasi visual dari film ini. Selain tentang hantu dan selain tentang pekerjaannya si Miss Our Study, juga adalah tentang inspirasi dari aliran seni surrealisme ini. Oke Kak, dengar-dengar pas sendiri ini benar-benar sendiri membuat film pendek. Kayaknya nggak adil kalau bilang benar-benar sendiri, karena emang mostly saya nulis, saya direct, dan saya juga sebagian animasi, tapi ada juga bantuan dari animator saya Mikaela Clarissa Levy, dan juga environment artist Rian Octavianto, dan juga tentunya pasti ada voice cast dan juga produser dan juga perancang suara. Jadi ya emang kalau di sini mungkin saya merepresentasikan filmnya personal lah. Ide saya, yang eksekusi saya, yang nyelesain juga saya gitu. Cuma pasti ada keterlibatan dari kru lain, dan juga ya jadi saya nggak mau bilang itu film buatan sendiri karena nggak adil kan, dan mereka yang membuat ini mungkin gitu. Jadi ya. Berarti tetap ada bantuan lah ya Kak, gitu ya. Oke. Terus nih Kak, Bilba ini nggak boleh tolong dijelasin nggak pembagian job desk-nya itu dari pembuatan film Asal Ghost? Oke, jadi untuk produser di sini ada Pak Kemal Hasan, Kak Salimah Hakim, dan Kak Yohanes Pasi, dosen UMN juga. Terus saya sebagai writer, director, dan juga co-animator, editor, dan juga kompositor, dan juga pengisi suara. Jadi saya lumayan multitasking di sini. Tapi ya, jadi pastinya kalau secara job desk, ide, konsep semua dari saya pribadi sebagai penulis dan sebagai konsep artis. Terus saya bikin storyboard juga, dan habis itu baru alihkan ke animator saya dan teman saya Mikaela Clarissa Levy, dan juga environment itu dikerjakan secara paralel dengan animasinya. Habis itu setelah produksinya selesai, masuk ke post produksi, saya juga kembali sebagai editor dan kompositor, dan juga habis itu saya juga berkolaborasi dengan Kak Dira untuk suara, untuk sound mixing dan sebagainya. Oke nih Kak, tadi kan Kakak udah jelasin pembagian job desk-nya nih ya. Terus boleh gak sih Kak kita spill juga nih sekarang ke teman-teman, kayak ide Kakak tuh awalnya gimana sih bisa pengen bikin film ini gitu. Terus kenapa sih Kakak dari sekian banyak cerita yang mungkin yang ada gitu, kenapa Kakak pilih alur cerita yang kayak gini gitu? Oke, gimana ya mulai? Kalau bisa sebenarnya mungkin karena pandemi sih terutama. Jadi idenya ini sebenarnya sudah ada sejak sebelum pandemi. Ini idenya udah saya miliki dari awal gitu. Tapi karena di sini ini film ini sebenarnya temanya adalah tentang pekerja dan juga hubungan mereka dengan perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan mereka dan juga mengeksploitasi mereka, bisa bilang gitu. Itu menjadi sangat prominent di era pandemi karena banyak banget pekerja kesehatan yang dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan, dan itu bahkan pekerja-pekerja biasa pun juga masih aja dipaksa buat masuk kerja, WFO, nggak mau WFH segala, dan itu kayak pas banget kan sama ide yang emang saya punya, dan habis itu makanya di situ saya develop lagi dengan experience dari observasi yang saya kumpulin di era pandemi itulah, dan ya habis itu saya rasa waktunya pas aja untuk menjalankan film ini juga. Jadi dan kebetulan waktu itu emang ini adalah film kedua saya yang saya harus buat setelah film pertama saya pastinya, dan ya timingnya pas, emang ada kesempatan untuk ada platform lah untuk menuangkan ide itu. Dan ya jadi setelah kita mulai untuk film itu. Oke, film ini tuh based on true story atau fiksi? Oh enggak, ini ya itu kembali lagi secara tema, secara inspirasi pasti ada fondasi dari observasi real life-nya lah, tapi untuk karakter dan bahkan dunianya ini karena
karakter dan dunia itu purely fiction, karena di sini juga saya nggak menempatkan film ini di satu setting tertentu. Ini kayak negara di areanya itu sangat saya sengaja bikin ambigu biar ya orang-orang nggak mempermasalahkan soal itulah. Orang-orang benar-benar fokus ke tema dan juga alur filmnya sendiri. Oke, terus nih Kak, gimana sih Kak cara Kakak menentukan proses penentuan tokohnya gitu? Oke, jadi kalau karakternya sih pertama pasti mulainya dari karakter utamanya itu Miss Eloise tadi. Ya kembali lagi ini fokusnya Miss Eloise di sini sebagai representasi dari pekerja yang tadi saya sempat bahas lah. Di sini dia adalah pekerja yang ditugaskan untuk melaksanakan suatu tugas, dan dia juga bertemu dalam tanda kutip dengan pemilik apartemen yang hilang tadi, yang juga adalah seorang pekerja dari pabrik yang di dekat propertinya itu. Jadi ya di sini saya ada dua, kalau asal usulnya di sini adalah dua apa ya, saya bilang dua kelas pekerja gitu. Satu ini adalah yang middle, pekerja menengah ke atas, dan habis itu di sini ada satu lagi adalah Mr. Gregor, adalah pekerja pabrik, pekerja blue collar. Nah, ya untuk Miss Eloise sendiri pun juga saya mengambil inspirasi dari diri saya sendiri, karena ya ini pekerja tapi at the same time juga ada comfort level tertentunya lah yang membuat dia memiliki bias tertentu untuk cara pandangnya. Dan ya di sini Miss Eloise harus terjun ke dalam realita yang cukup kasar yang semoga bisa membuat dia berkembang sebagai karakter, dan juga itu juga saya harapkan bisa extend ke penontonnya sendiri juga. Untuk ya tema dari filmnya adalah empati lah utamanya, empati dan juga solidaritas. Jadi itu yang karakter ini, dan juga saya harapkan penonton juga bisa berkembang ke arah tersebut. Oke, berarti karakter utamanya itu Miss Eloise-nya itu yang Kakak pengen tonjolin ke penonton nih supaya lebih berempati sama solidaritas ya Kak ya? Iya, dan ya kebetulan karena film ini juga bisa dibilang one woman show, jadi sepanjang film mostly cuma si Miss Eloise sendiri, ya Miss Eloise dan juga situasi di kulitnya, cuma dia hampir nggak ada interaksi dengan karakter manusia lainnya. Jadi benar-benar fokus ke dia dan juga ya perjalanan emosional dia lah. Oke, kalau gitu nih Kak, berapa lama sih waktu yang Kakak dan kru butuhkan buat bikin film pendek ini? Oke, ya jadi waktu yang dibutuhkan, sebenarnya waktu yang dikasih awalnya adalah 1 tahun produksi, karena film pertama saya juga memakan waktu 1 tahun dari awal sampai akhir selesai. Tapi balik lagi karena pandemi, karena saya ada masalah pribadi di tengah pandemi tersebut, dan jadi akhirnya agak terhambat di tengah-tengah. Jadi pada akhirnya sebenarnya memakan waktu tuh hampir 1,5 tahun lah untuk produksinya. Jadi kalau dibilang yang diberikan waktunya 1 tahun, cuma realitanya pada akhirnya kita selesai dalam waktu 1,5 tahun. Ya saya juga nggak mau menyerahkan film ini biar asal selesai aja gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus mengambil waktu lebih untuk menyelesaikan. Berarti total waktu dari awal sampai selesai itu 1,5 tahun ya Kak? Ya hampir 1,5, mungkin agak lebih dikit, cuma ya segitu lah. Oke, terus nih Kak, apa sih suka dan duka yang dialami selama proses pembuatan film ini? Oke, ya banyak banget, balik lagi banyak masalah pribadi, masalah pandemi dan sebagainya yang mungkin saya nggak perlu ceritakan lah di sini. Cuma untuk ya suka dukanya, kalau secara teknis filmnya ya, pertama dari cerita yang saya angkat, yang saya bawa dari sebelum pandemi itu berubah jauh dengan hasil akhirnya. Berubah jauhnya secara tema tetap, secara konsep tetap, tapi tahapan ceritanya itu hampir berubah total lah, dan for the better pastinya, karena di situ adalah proses kolaborasi dengan saya, dengan masukan produser dan masukan kru lainnya. Ya itu saya nggak bisa bilang duka juga, karena itu mungkin duka pribadi buat saya, karena ya berubah lah dari yang ide saya, tapi itu bukan duka sebenarnya, itu lebih kayak itu sesuatu yang kita harus jalani lah. Dan ya habis itu teknis, animasi kita kerja remote, jadi banyak, kalau bilang duka teknis sih banyak banget pastinya. Kita harus oper file, kita ada kehilangan file, ada
ada yang korup dan sebagainya, ada yang salah kerjain lah dan sebagainya gitu. Terus ya sukanya, kalau dibilang sukanya mungkin agak nggak terlalu banyak yang menonjol ya selama produksi ini, cuma at the very least ya ini setelah selesai kita mulai mendapatkan hasilnya lah, mulai dari terpilih ke dalam festival-festival seperti ini, jadi ya sukanya pada akhirnya hadir. Oke nih Kak, terus gimana sih Kak proses dari awal sampai film pendek ini tuh bisa masuk di official selection Minichino Film Week 9? Ya, seperti yang tadi saya udah sempat bahas sih, lebih ke proses distribusi aja. Jadi setelah film selesai, pastinya setelah film selesai di-approve oleh produser, habis itu kita masuk ke tahap submission, distribution ke festival-festival Indonesia. Distribusi tersebut dilakukan melalui submission, jadi ya kita kirim ke berbagai macam festival. Mostly ada platform tertentu untuk submit short film gitu, dan ya tentu kita kumpulin, kita timbang-timbang mana aja yang kemungkinan kita bisa masukin, yang cocok kriterianya dan sebagainya. Dan habis itu ya kita submit aja, kita kirim. Banyak penolakan pastinya karena ini saya nggak cuma submit ke yang level nasional tapi juga internasional, dan internasional kan banyak dari berbagai negara. Kita banyak yang tolak, tapi ada juga yang sempat masuk, yaitu Neuchâtel International Fantastic Film Festival di bulan lalu. Itu kita masuk sebagai official selection juga. Dan sekarang Minichino Film Week 9 ini, dan bahkan akan ada lagi yang nanti semoga kita bisa announce segera. Jadi untuk prosesnya sih benar-benar cuma film selesai langsung kita kirimkan ke berbagai macam festival. Oke. Terus nih Kak, selama proses official selection di Minichino Week 9 ini, itu ada kategori filmnya apa aja gitu Kak? Kalau misalnya iya, film Kakak ini termasuknya ke kategori apa? Ya jadi itu mungkin lebih ke pihak Minichino-nya. Jadi sepengetahuan saya sebagai yang mengirimkan film, nanti akan ada programming sendiri dari mereka. Cuma karena acaranya masih September dan juga mereka sedang masih kurasi lah, jadi kita juga belum tahu sih sebenarnya bakal kayak gimana kategorinya. Cuma yang pasti ya kalau setahu saya sih mereka bakal kategorikan pada genre, jadi kayak yang tema-temanya mirip akan dikelompokkan bareng gitu. Cuma kita buat sekarang sih kita belum tahu juga kayak gimana. Oke Kak, terus nih Kak, produksi film ini tuh fixnya banget itu startnya pas kapan? Maksudnya bulan berapa, tahun berapa nih? Oke, buat awalnya banget sih saya nggak inget ya. Kalau nggak salah Februari 2020 atau Maret lah. Makanya pas banget saat pandemi terus kita mulai itu. Ya, kalau nggak salah kita segitu atau mungkin April lah 2020 pastinya. Oke, terus nih Kak, kita kan udah mau masuk ke pertanyaan terakhir nih. Oke, kira-kira Kakak ada pesan nggak buat teman-teman sahabat UMN lainnya nih yang baru pengen mulai bikin film pendek tapi belum berani gitu? Nah, sebenarnya bikin film aja sih. Emang, oke, jadi mungkin pesan saya adalah bikin film, tapi pertimbangkan juga situasi ekonomi dan waktu kalian, karena bikin film itu bebas. Bisa kalian bikin kapan aja, bisa kalian bikin gimana aja. Jadi kalau kalian punya waktu luang dan juga kalian bisa fokus untuk bikin film itu tanpa harus memikirkan pekerjaan dan sebagainya, itu bikin aja. Atau mungkin bikin film sebagai sampingan dari kerjaan di waktu luang, bikin aja, cicil aja sampai nanti jadi hasil, dan hasil itu pasti kalian bisa kirimkan bisa kalian pakai lah, bisa kalian kirimkan ke festival, bisa kalian tampilkan sebagai proof of concept kalau misalkan kalian mau jual ke studio-studio tertentu. Yang pasti bikin aja, berkarya aja. Kalau emang kalian dalam situasi yang mendukung lah. Jadi karya film itu sangat personal juga. Jadi kalau emang kalian punya ide, bikin aja, dan terus nanti pasti ada cara-cara tertentu kalau membuat cara-cara tentu buat mendukung kalian lah nanti kalau emang idenya itu worth buat dilanjut untuk dikembangkan lagi. Oke, berarti kuncinya harus tetap coba aja ya Kak, tapi harus juga perhatiin kondisi ekonomi sama waktu yang dikumpulkan. Iya, karena ya membuat film itu intensif sekali, jadi jadi
buat kondisi di mana kalian bisa bikin film secara santai tanpa harus mikirin dunia materi, karena ya bikin film idealnya adalah yang benar-benar idealis dari kalian, bukan termotivasi oleh motivasi komersil, bukan untuk film dijual atau untuk menghasilkan uang, tapi benar-benar fokus ke film yang mengangkat ide yang kalian percaya gitu. Jadi kalau emang kalian dalam situasi yang mendukung, bikinlah film. Oke, berarti intinya pure untuk ingin menuangkan ide aja ya Kak? Iya. Oke teman-teman, karena kita udah sampai di penghujung acara hari ini, aku pengen ucapin terima kasih banyak buat Kak Bobby, makasih banyak udah hadir. Dan juga semoga kita doain ya, semoga karya-karya Kak Bobby gak cuma ada di mini kino film Week 9, tapi juga nanti ada di acara bergengsi lainnya Kak. Amin. Oke, makasih teman-teman. Oke, bye. Halo sahabat UMN, dengan Clarita di sini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu mahasiswa dari Prodi Film UMN yang karyanya bersama timnya masuk ke festival film internasional. Lagi-lagi aja.